pemain keturunan Indonesia, Dean Zandbergen mengaku sudah dikontak PSSI. Belum lama ini, akankah dia segera untuk bisa kita lihat membela timnas Indonesia? Kabar Dean James yang juga sudah dihubungi pihak PSSI ini disampaikan Yusta Nugraha di channel YouTube pribadinya. Dia ungkapkan pendekatan PSSI kepada Dean Zandbergen. Ya, Dean Zandbergen mengaku sudah dihubungi PSSI. Kontak itu dilakukan belum lama ini, tepatnya kurang dari 1 bulan. Dan tentunya, para penyerang pure striker tinggi badan juga cukup oke, cukup bagus, lebih dari 180 cm. Dia yang juga mendapatkan kabar yang cukup menarik. Ini kabar yang bagus juga. Cerita bahwa beberapa waktu yang lalu, belum lama yang lalu, itu dikomunikasikan bersama staf PSSI. Setelah itu, akan menanyakan ke ini, ke itu, dan ke yang lain. Tentu, seberapa waktu yang lama untuk dikontak komunikasi dengan PSSI, Dean bilang bahwa ia belum lama ini, belum 1 bulan yang lalu, dia ada komunikasi dengan PSSI, dengan Fedi, kata Yusa dalam akun YouTube-nya. Lantas menarik untuk menilai lebih jauh soal siapa sosok Dean Zandbergen, pemain berposisi striker atau penyerang ini kini memperkuat klub sepak bola Belanda, VV Venlo. Klub itu bermain di era divisi atau Liga Kasta kedua Belanda pada musim 2024-2025 ini. Klub tersebut pun menduduki urutan ke-14 di klasemen sementara dengan 38 poin. Dean Zandbergen pun memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek. Tak ayal sosoknya bisa dinaturalisasi, kini menarik menanti kelanjutan karir Zandbergen. Akankah dia segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia? Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot, berhasil membawa Blackpool kembali ke jalur kemenangan. Bagot membantu timnya mengalahkan Stevenage 3-1 dalam lanjutan League One Inggris di Stadion Lemek Sabtu 19 April 2025. Bagot kembali dimainkan setelah absen selama hampir 1 bulan akibat cedera pergelangan kaki pada Maret lalu. Pelatih Steve Bruce memainkan Bagot sejak menit pertama hingga pertandingan berakhir. Ini merupakan penampilan ke-14 Elkan Bagot bersama Blackpool FC di League One 2024-2025. Bagot seharusnya bisa mendapat menit bermain lebih banyak jika cedera tak menghantuinya. Dari data iScore, Bagot mencatatkan 14 kali sapuan. Dia melakukan 2 kali tackle, sekali pelanggaran, dan mendapatkan 1 kartu kuning. Untuk akurasi operan pemain tersebut cukup memanjakan rekan setimnya. Pasalnya, akurasi operannya mencapai 76%. Pahlawan kemenangan Blackpool FC adalah Robert Apter. Dirinya melesakan hat-trick kilat dalam waktu 13 menit saja. Kemenangan atas Stevenage membawa Blackpool FC mendekati zona playoff promosi ke divisi championship musim depan. Mengkira mengoleksinya 63 poin dari 42 laga di peringkat 10. Hanya terpaut 6 poin saja dari Leyton Orient yang menghuni batas akhir. Dalam laga terdekat, Blackpool akan menjamu Wickham. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Bloomfield Road pada 21 April 2025. Jika konsisten, bukan tidak mungkin Bagot bakal dilirik Clifford masuk skuad Garuda. Dia sudah absen membela timnas Indonesia sejak Januari 2025. Setelah berhasil menarik sejumlah pemain keturunan Belanda untuk membela timnas Indonesia, pelatih baru Patrick Kluivert kini punya peluang besar untuk mengeksplorasi talenta diaspora lainnya, kali ini dari Jerman. PSSI di bawah pemimpin Erick Thohir terus bergerak aktif dalam mencari pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri, demi memperkuat skuad Garuda di berbagai level kompetisi internasional. Tak hanya Belanda, Jerman juga menjadi negara dengan beberapa nama potensial yang bisa segera masuk radar naturalisasi. Berikut 5 pemain muda berpaspor Jerman yang memiliki darah Indonesia dan berpotensi besar membela timnas Indonesia di masa mendatang. 1. Laurin Ulrich, gelandang kreatif andalan FVB Stuttgart 2. Nama pertama yang menjadi perhatian adalah Laurin Ulrich, gelandang yang sekarang berusia 20 tahun, kini bermain untuk FVB Stuttgart 2 di Liga 3 Jerman.
Dalam 13 pertandingan terakhir, ia sukses mencetakkan 3 gol dan 7 assist. Sebuah performa impresif untuk usianya. Lauren diketahui memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Surabaya dan lahir pada tahun 1941. Potensi besar Oris bahkan sempat membuat Bayern Munchen kepincut. Menurut laporan, kakaknya sudah masuk radar klub raksasa tersebut sejak 2022. 2. Daniel Klein, kiper muda berdarah Bali yang siap dinaturalisasi. Selanjutnya ada Daniel Klein, penjaga gawang FC Augsburg, berusia 22 tahun yang memiliki darah Bali dari ibunya. Klein secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk dinaturalisasi dan juga membela timnas Indonesia. Dari Daniel sudah dihubungi oleh Fendi Bahdim dan menunjukkan ketertarikannya untuk membela skuad merah putih. Bahkan ia disebut-sebut siap datang ke Indonesia untuk berdiskusi langsung dengan PSSI dan mengurus proses administrasi. 3. Ethan Kohler, bek tengah Werder Bremen, keturunan Bali. Ethan Kohler merupakan pemain bertahan muda yang kini memperkuat Werder Bremen 2 di Liga 5 Jerman. Ia tampil stabil musim ini dengan mencatatkan 1 gol dan 1 assist dalam 21 pertandingan. Lahir di California, Amerika Serikat pada 20 Mei 2005, Ethan memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bali. Ia dikenal fleksibel dalam bertahan dan dapat bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Dengan usia yang masih sangat muda dan jam terbang di Eropa, Ethan menjadi opsi yang juga jangka panjang yang bisa menjanjikan untuk lini belakang timnas Indonesia. 4. Reno Mans, bek muda kelahiran Jakarta dari klub Greuther Ford. Reno Mans menjadi nama unik dalam daftar ini. Ia memang tidak memiliki darah Indonesia secara langsung, namun fakta bahwa ia lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005 membuatnya secara teknis memenuhi syarat FIFA untuk dinaturalisasi. Pemain yang kini memperkuat Greuther Ford ini berposisi sebagai bek tengah. Meski lahir di Indonesia, sebagai netizen melakukan kemungkinan naturalisasinya karena ia dianggap hanya numpang lahir. Namun merujuk pada pasal 7 Statuta FIFA tentang kewarganegaraan baru, Reno tetap berpeluang besar menjadi WNI jika proses hukum dan administratif dapat dijalankan dengan tepat. 5. Nafi Nahdi, pemain serba bisa dengan paspor ganda. Terakhir ada Nafi Nahdi, pemain muda FC Mönchengladbach 2 yang dikenal fleksibel di lapangan. Ia mampu bermain di sebagai fullback kiri maupun winger kanan. Keunggulan lainnya, Nafi adalah memiliki paspor ganda Jerman-Indonesia yang tentunya akan mempermudah proses pemanggilannya ke timnas Indonesia. Kesiapan Nafi untuk membela Garuda juga menjadi nilai plus di mata pelatih Patrick Kluivert yang tengah membangun tim dengan filosofi modern permainan cepat.